Selamat berjumpa saudara dan saudari dalam sesi renungan Sabda Allah, Sabda Sukacita kita. Saudara dan saudari, Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai dengan ayat 40 dengan tema kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Saudara dan saudari, Bapak Ibu sekalian yang terkasih, Injil hari ini mengisahkan Yesus yang mengajar para pendengarnya tentang satu hal yang fundamental yang ditanyakan oleh orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat?" Lalu Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Saudara dan saudari, Anda dan saya, kita semua pasti ingin dicintai dan ingin mencintai. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang hanya ingin dicintai. Kita semua ingin dicintai dan ingin mencintai. Cinta kasih atau cinta adalah kebutuhan mendasar dari setiap orang. Dan kalau hal itu tidak terpenuhi, maka banyak orang menggerutu dalam hidupnya, banyak orang menyesal dalam hidupnya, atau bahkan ada yang bunuh diri karena tidak dicintai. Saudara dan saudari yang terkasih, Sabda Yesus hari ini mengingatkan kita akan satu hal itu, yaitu mencintai. Dan Yesus katakan, inilah hukum yang utama dan pertama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan seluruh hidupmu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apa yang dimaksud dengan mencintai Tuhan Allah? Sesuai dengan bacaan hari ini, maka mencintai Tuhan berarti selalu mencari kehendak Allah dan menghidupi kehendak Allah di dalam keseharian kita. Mencintai Allah adalah cara kita mengungkapkan ketergantungan kita kepada yang ilahi. Tanpa yang ilahi, kita binasa. Dan Allah pasti bergembira karena kita menggantungkan hidup kita kepadanya. Mencintai Tuhan Allah juga berarti menghidupi cara Allah mencintai kita. Dan cara Allah mencintai kita yaitu mencintai secara total. Karena itu Allah Bapa mengharapkan kita mencintainya secara total seperti Ia mencintai kita.
Di dalam hati Allah hanya ada satu hal, yaitu cinta yang total. Tidak ada ruang untuk kebencian di dalam hati Allah untuk kita. Maka kita harus mencintai Allah dengan hati yang penuh cinta. Saudara-saudara, bukti bahwa Tuhan Allah Bapa mencintai kita secara total adalah kehadiran Yesus, sengsaranya, wafatnya, dan kebangkitan Yesus. Inilah bukti bahwa Allah Bapa mencintai kita secara total. Apakah kita semua sudah mencintai Allah secara total? Hal yang kedua yang sama dengan itu adalah mencintai sesama manusia seperti diri sendiri. Apa maksudnya? Cinta ini, mencintai sesama, menunjuk atau mengisyaratkan bagaimana cara kita berada, merealisasikan hidup kita di kesekitaran, baik secara pribadi maupun secara sosial. Lebih daripada itu, mencintai adalah cara bermisi kita. Dengan demikian, kita menyatakan bahwa semua orang patut dicintai. Inilah misi kita ketika kita mencintai sesama, bukan supaya mereka mencintai kita, tapi supaya mereka pahami bahwa semua orang termasuk diri mereka patut dicintai. Mencintai tidak dapat dibatasi hanya dalam kata perkataan, tetapi harus konkret di dalam perbuatan atau tindakan nyata. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, mengapa kita harus mencintai? Dan bagaimana caranya kita mencintai adalah pertanyaan-pertanyaan penting yang harus kita jawab dan yang perlu kita refleksikan. Alasan mengapa kita mencintai adalah karena Allah Bapa lebih dahulu mengasihi kita. Maka mencintai dalam kata dan perbuatan adalah cara kita mewartakan, menyatakan cinta kasih Allah Bapa kepada dunia, kepada sesama. Inilah alasan mengapa kita mencintai, bahwa Allah lebih dahulu mencintai kita. Dengan cara demikian, dengan alasan ini, kita tahu bagaimana caranya kita harus mencintai. Dan cara mencintai bukan menurut cara Anda atau cara saya atau cara kita, tetapi cara kita mencintai adalah menurut cara Allah saja. Dan cara Allah itu tidak lain adalah mencintai secara total. Saudara-saudara, apakah Anda mencintai diri Anda secara total? Jangan sampai ada bagian tubuh Anda yang tidak Anda cintai. Kalau demikian, maka mungkin saja Anda tidak mampu atau kita tidak mampu mencintai sesama secara total. Maka itu, cara kita mencintai adalah menurut cara Allah. Jadi saudara-saudara, alasan mencintai adalah bahwa kita lebih dahulu dicintai oleh
Allah Bapa. Dan cara kita mencintai adalah yang pertama melalui atau seperti Allah mencintai kita, dan yang kedua seperti kita mencintai diri kita sendiri. Kalau kita mencintai diri kita secara total, maka kita pasti bisa mencintai sesama secara total. Amin. Tuhan memberkati, dan semoga Tuhan menganugerahkan rahmat dan rezeki kepada kita sekalian sepanjang hari ini.